Teh Novi itu produktif untuk membantu orang jadi banyak terbuang gara-gara urusannya si Agus ini gitu. Lagian. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas mendampingi Agus untuk melaporkan Pratiwi Novianti atas pencemaran nama baik dan pemerasan. Kini Farhad Abbas mendampingi Neneng Sumiati yang akrab disapa Wawa kembali melaporkan Pratiwi Novianti. Sebagai informasi, Wawa merupakan salah satu keluarga Agus yang menerima uang donasi untuk Agus dari donatur yayasan milik Pratiwi Novianti untuk membayar utang. Agus pun mengaku hanya Wawa yang menyemangatinya di saat Agus mulai merasa depresi dan tertekan akibat matanya yang rusak. Wawa didampingi Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Selain pencemaran nama baik, Pratiwi Novianti juga dituduh melanggar pasal 369 KUHP tentang pemerasan dengan pengancaman dengan melampirkan bukti berupa WhatsApp dari Pratiwi Novianti ke istri Agus. Adapun isi dugaan pengancaman itu adalah menuntut untuk menyerahkan mutasi transfer, jika tidak akan dilaporkan ke dinas sosial dan akan diviralkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Wah, Wawa, yang mana yang bener sih, Wah? Lu mah bikin gua bingung dah. Nah, lu tuh di YouTube-nya Teh Novi di awal-awal kasus bilangnya masih bisa satu mata. Di podcastnya Kodesu juga kan siapa tuh anak lu, si Via kan juga bilang tuh kata Teh Novi. Terus di podcast di YouTube-nya Teh Novi yang awal-awal juga Agus sih bilang masih bisa juga. Lu Wawa, Via sama Agus bilang masih bisa, ya kan? Dan sebelum Teh Novi datang kan lu udah pada udah warawiri ke rumah sakit, udah ketemu dokter. Berarti emang bener bisa dong, karena kan lu bilang bisa, ya kan? Di dokter itu yang lu udah warawiri dari mana di Cipto. Lah kok di podcast Uya Kuya nih barusan gua nonton nih, Wak. Kok lain lagi bahasa lu? Kok lain lagi sih, Wak? Gua bingung deh sama lu deh, beneran deh. Yang mana yang bener sih, Wak? Ya Allah, bantu mikir dong netizen. Pusing gua, masalahnya blunder. Aduh, kalau dilihat dari podcast ini ya, gue secara pribadi tuh kasian banget, tau gak sih? Kasian banget gitu sama si Agusnya. Tapi sebenarnya kan masalahnya berkali-kali loh gue bilang, Agus, itu masalah yang simple gitu kan. Kenapa sih lu tinggal lanjutin berobat doang dengan diurus sama yayasan? Lu jangan deh dengerin tuh. Aduh, gue bingung dah gimana ngomongnya sama lu ya, Gus ya. Kayaknya lu udah gak bisa berpikir dengan akal sehat ya, Gus ya. Mendingan udah deh ya, lo kan buang-buang waktu dengan begini yang ujung-ujungnya lo gak bakalan sembuh, ya kan? Yang ada lo depresi, penyakit lo tambah parah ya. Gus, lu kan gak bisa lihat nih, tapi kan lo bisa denger, ya kan? Mudah-mudahan aja ini nyampe ke lu ya, Gus ya. Guys, si Agus itu bawa aura negatif ya guys. Bener kata bekas teman kerjanya, dia sering memutus rezeki orang. Ya itu bukan karena orang lain, tapi karena mulutnya sendiri. Kan sama pemilik kafenya itu dikasih lihat loh, kenapa sampai terjadi penyiraman. Ternyata si Agus itu menegur si Aji dengan kata-kata kasar. Dan itu pun di depan customer ya, di depan orang yang lagi makan ya. Ya sekarang siapa yang nggak kesel juga kali ya ditegur begitu dengan katanya kata-kata kotor gitu. Ini versi yang punya ya, dan itu dibuka CCTV-nya. Nah terus sekarang gara-gara peristiwa si Agus itu, rating kafenya dikasih bintang 1. Padahal mereka udah nggak ada hubungan lagi dengan Agus gitu loh. Jadi ketiban apes gitu. Nah sekarang begitu dia ditolong sama Teh Novi. Teh Novi itu kan banyak nolong orang dan semuanya baik-baik aja. Contoh tuh Bang Icang
Bang Faisal itu sampai istilahnya dia sampai berterima kasih, banyak yang bantu, sampai artis Raffi Ahmad ikut bantu, nggak ada ribut-ribut gitu, nggak sampai gaduh, nggak sampai saling hujat. Tapi giliran Teh Novi itu bantu Agus, dia malah digugat, dilaporin ke polisi. Terus sampai si Densu juga jadi ribut sama Farhat. Terus ada lagi si Zanzabella jadi ini sama siapa sih, Zanzabella sama Yolo Ina jadi ngotot. Ini biang keroknya dari si Agus ini. Jadi orang jadi ketiban bawa aura negatif, guys. Itu orang bawa aura negatif. Ngeri banget kan kalau begitu. Aku bukan menggiring opini loh. Ini kenyataan kan. Jadi ngeri banget itu kalau ada orang-orang yang membawa aura negatif. Gara-gara dia ada di situ, orang jadi berantem, orang jadi nggak nyaman gitu. Aduh. Kalau kalian, menurut pendapat kalian, setuju nggak dengan pendapatku gitu, guys? Mending orang kayak gini udahlah, please jangan dikasih panggung ya. Udah, Teh Novi stop, jangan urusan lagi sama orang yang kayak gini. Kalau enggak itu kasihan. Teh Novi itu kan mau bantu orang, masih banyak kok orang yang butuh bantuan Teh Novi. Jangan gara-gara bantu Agus jadi yang dia dilapor-laporin polisi lah. Ini kan jadi makan waktu gitu. Waktunya Teh Novi itu produktif untuk membantu orang jadi banyak terbuang gara-gara urusannya si Agus ini gitu. Lagian nih, kita kan mau mengadakan perhelatan besar untuk Piala Dunia, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, kabarnya penjualan tiket itu sudah sold out buat di GBK ya. Dan mata dunia sedang tertuju ke Indonesia. Jadi please deh, untuk yang kasus Agus ini jangan di blow up lagi. Tutup. Malu sama tetangga, sama negara tetangga, malu. Mending yang diributin uang warisan ya. Uang warisan itu masih bisa terjadi lah di negara manapun. Orang suka ribut uang warisan atau uang hasil kerja dirampok orang, itu masih wajar ya gitu. Nah, ini orang ngeributin uang donasi, uang sumbangan. Malu. Apalagi kalau sampai kita diolok-olok sama negara tetangga itu yang suka ngolok-ngolok, kan kita juga malu ya. Di Indonesia kan sekarang bahasa Indonesia banyak yang belajar ya. Jadi banyak orang yang ngerti bahasa Indonesia. Misalnya mereka mencari tahu apa yang trending di Indonesia, tiba-tiba mereka dengar di Indonesia lagi ngeributin masalah sumbangan, dana sumbangan. Malu lah, kita malu. Kalau mereka sih yang sekeluarga itu karena udah ketutup duit, pengen duit yang gampang gitu dan jumlahnya sangat besar yang mereka dengan bisa hidup enak. Ya, mereka udah nggak tahu malu lagi gitu. Tapi kita yang waras itu malu, guys. Sumpah, gue malu kalau orang ngeributin dana sumbangan gitu. Gue nggak ngerti lagi deh. Please stop ya, sampai ini perhelatan akbar selesai, udah jangan di-blow up lagi hal yang memalukan. Kalau mau nge-blow up tuh yang masalah prestasi anak bangsa. Misalnya tuh yang pertandingan sepak bola U15 yang menang Piala Dunia, itu boleh di blow up. Kita nggak malu, kita malah bangga. Nggak lihat tuh bocil-bocil bertanding, lucu tahu. Mestinya yang mereka yang diundang-undang di podcast, jangan orang yang bikin malu harga diri bangsa Indonesia. Jangan ya dek ya. Aduh,
ngeributin donasi. Yang ngasih donasi juga udah bilang tolong alihkan ke yang lain daripada jadi polemik gitu loh, jadi nggak beres, jadi urusannya sampai ke polisi. Udahlah dikasih ke dinsos atau ini mana biasanya dinsos tuh gercep ya. Kalau ada yang pengemis gitu ya, yang di jalan-jalan, yang suka pura-pura buntung, pura-pura buta gitu di jalan-jalan, mengganggu ketertiban, biasanya diangkut-angkutin tuh, masukin panti rehabilitasi. Ini kemana gitu? Ini kan beda versi sedikit doang gitu. Mestinya itu satu keluarga udah mengganggu ketertiban umum. Saya juga sebagai masyarakat merasa terganggu dengan berita-berita yang heboh begini. Mestinya diangkut lah itu satu keluarga sama dinsos, direhabilitasi, dikasih tahu, diajarin gimana cara nyari duit yang bener, nggak bikin gaduh gitu loh ya. Aku nih mohon tuh kepada dinsos untuk turun tangan. Aku pengen negara hadir dalam kasus ini gitu, menengahi terang benderang supaya nggak ada kegaduhan. Masyarakat muak dengan berita ini ya. Kita muak, malu juga sih ya. Mending yang diributin tuh hasil kerja sendiri. Ini dana sumbangan buat orang yang kena musibah gitu. Kalau dia nggak mau, dia udah bilang nggak mau, ya udah kasih ke yang kena musibah yang lain gitu. Dan yang tahu rasa bersyukur, yang tahu rasa berterima kasih ya. Oke, segitu aja. Tolong kepada dinsos atau instansi terkait, misalnya kepolisian, ini bukti-buktinya terang benderang kok, ada unsur-unsur pidananya. Masyarakat biasa yang awam nggak tahu hukum juga udah bisa ngerti. Ini ada unsur-unsur pura-pura inilah, pura-pura itu. Ya, mesti diselidikin tuh, bikin gaduh satu negara gitu loh. Memalukan ya. Oke, thank you.